Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang memiliki usia hingga 930 tahun, dan saat beliau wafat keturunannya mencapai sekitar 40.000 jiwa. Setelah itu estafet kepemimpinan bumi diwasiatkan kepada putranya, yaitu Nabi Sis, yang diberi usia sampai 912 tahun. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ini sampai akhir. Sebelum itu, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Berikan komentar yang positif, berikan like dan share video ini. Semoga bermanfaat dan bernilai amal jariyah karena ikut mensyiarkan kisah-kisah Islami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada begitu banyak hadis Nabi yang menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi. Lalu Nabi Adam berketurunan sesuai asal bumi itu. Di antaranya ada yang berkulit merah, hitam, putih, atau antara keduanya. Di antaranya ada yang keras, ada yang halus, atau antara keduanya. Karena Nabi Adam diciptakan dari adimul ard atau permukaan bumi. Kemudian beliau disebut dengan Nabi Adam. Setelah Allah selesai membuat relief Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya dalam 40 hari. Ada riwayat lain yang mengatakan selama 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menitahkan pada malaikat, jika aku telah meniup padanya di antara rohku, maka jatuhkanlah diri kalian padanya untuk menghormati. Ketika Nabi Adam telah benar-benar diberi roh, serentak semua malaikat menghormat, terkecuali iblis. Iblis menolak, menjatuhkan diri karena kesombongannya. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirnya dari surga. Sementara Nabi Adam kesepian tinggal di surga. Untuk menghiburnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, dan makanlah darinya dengan lapang apapun yang kalian kehendaki, dan jangan mendekati pohon ini sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Setelah itu iblis berulah dengan menyusup ke tubuh ular, lalu merayap masuk ke surga. Ucap iblis pada kedua moyang manusia ini, "Sebenarnya Tuhan kalian melarang dari pohon ini agar kalian sekali-kali tidak menjadi malaikat atau orang yang kekal di surga." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Nabi Adam tidak bergeming. Kendati begitu, ia tidak dapat mencegah Siti Hawa yang meraih buah pohon itu, kemudian memakannya. Bahkan Nabi Adam tidak kuasa menolak ketika Siti Hawa memaksanya turut memakan. Hingga kedua moyang manusia ini khilaf dengan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, lalu mengusir keduanya ke bumi. Nabi Adam diturunkan di lembah Sirnadif, India.
Menurut atlas sejarah para nabi dan rasul, Nabi Adam diturunkan di lembah yang memiliki puncak tertinggi. Diperkirakan tempat itu adalah puncak Gunung Everest, bagian dari pegunungan Himalaya yang memiliki ketinggian hampir 9 kilo atau 8.848 meter. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah Makkah Al-Mukarramah. Nabi Adam diturunkan melalui pintu taubat, sedangkan Siti Hawa diturunkan melalui pintu rahmat. Adapun iblis, ia diusir melalui pintu laknat, sedangkan ular dibuang melalui pintu murka ke Asfihan. Berdasarkan catatan tarikh Septuaginta, yakni kitab Taurat versi Greka Yunani, menurut sejarawan, penulisan kitab Taurat versi Yunani Septuaginta adalah penulisan terbaik bahkan dibandingkan dalam bahasa Ibrani sendiri, dan yang berbahasa Samira yang telah banyak diubah. Diperkirakan Nabi Adam diturunkan ke bumi pada waktu Ashar pada tahun 6216 sebelum Hijriah atau 5591 sebelum Masehi. Setelah di bumi, Nabi Adam mencari Siti Hawa, dan begitu sebaliknya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan keduanya kembali di hari Arafah, yakni di padang Arafah. Kedua moyang manusia ini lalu berketurunan. Di antara putra-putranya yang konon mencapai 40 lebih kembar dampit adalah Habil dan Qabil. Karena diluap amarah, Qabil membunuh Habil lantaran kembar dampitnya Iklima yang dinikahi oleh Habil. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Kemudian Qabil melarikan diri ke Aden, Yaman. Konon iblis mendatangi Qabil dan berkata, sebenarnya yang melahap kurban Habil adalah api, sebab dia adalah penyembah api. Maka bangunlah tungku api agar dapat engkau manfaatkan berikut keturunan-keturunan. Qabil menurut, dan ia menjadi orang pertama sebagai penyembah api. Al-Haqqi mengutip dalam tafsirnya bahwa Qabil biasa melempari orang-orang yang berlalu lalang di sampingnya. Suatu ketika, salah satu anak Qabil yang buta mendekat dengan dituntun anaknya, yakni cucu Qabil. Cucu Qabil berkata, itu adalah kakek Qabil. Sontak, anak Qabil mengambil batu dan mendahului melempari Qabil. Qabil tidak dapat menghindar hingga ia mati karenanya. Cucu Qabil menghardik perbuatan ayahnya, engkau telah membunuh kakek. Anak Qabil naik pitam, ia marah dan menampar anaknya. Seketika anaknya terkapar dan mati. Ia menyesal dan meratap, celaka, aku telah membunuh ayahku dengan melemparinya dan membunuh anakku dengan memukulnya. Konon tragedi ini menyebabkan Nabi Adam tidak dapat tersenyum dalam 100 tahun penuh. 5 tahun setelah peristiwa itu, di usia Nabi Adam yang ke-130 tahun menempati bumi, Nabi Adam dikaruniai seorang putra. Tidak seperti lazimnya anak-anaknya yang lain, putranya ini tidak memiliki kembar dampit. Lantaran itu, ia menggantikan kedudukan Habil. Nabi Adam menyebutnya dengan nama Sis, yakni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam hidup di bumi dan menempati bumi hingga mencapai usia 930 tahun. Saat keturunannya telah mencapai sekitar 40.000 jiwa. Saat Nabi Adam wafat, semua makhluk berkabung dan menangis selama 7 hari. Menurut satu pendapat,
jasad Nabi Adam dikebumikan di Mugharah antara Al-Quds dan Masjid Ibrahim. Pendapat lain menyebutkan Nabi Adam dimakamkan di Gua Abi Qubais Al-Makkah Al-Mukarramah. Setelah Nabi Adam wafat, Nabi Adam mewasiatkan pemimpin bangsa manusia pada putranya, yakni Nabi Sis. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Sis menjadi Rasul dan mengajarkan peredaran waktu siang dan malam agar Nabi Sis mendirikan ibadah pada tiap waktu tersebut. Nabi Sis dianugerahi 50 lembar naskah wahyu yang kemudian ia ajarkan pada keturunannya. Menurut satu riwayat, Nabi Sis membawa keturunannya ke Mesir yang saat itu disebut dengan Babylon. Ia membuka koloni di kawasan puncak pegunungan, sedangkan di lereng bawah ditempati sebagian keturunan-keturunan Qabil. Di usia 912 tahun, Nabi Sis wafat, yakni pada 1142 tahun setelah turunnya Nabi Adam. Nabi Sis menyerahkan kepemimpinan bangsa manusia pada putranya, yaitu Anusi, yang usianya mencapai 950 tahun. Secara berurutan, yang memimpin manusia setelah Nabi Sis adalah Anusi, lalu Qainan yang usianya mencapai 920 tahun, lalu diturunkan kepada Mahlayil yang usianya mencapai 895 tahun. Dalam legenda Persia, Mahlayil dikenal sebagai penguasa 7 kota. Disebut juga ia menjadi orang pertama yang membangun kota dan membuat benteng besar, serta orang pertama yang memotong pohon untuk keperluan tersebut. Konon, ia telah membasmi jin-jin jahat, hantu, serta mengusir iblis dan syaitan, sehingga bangsa halus ini terusir ke wilayah pesisir pantai atau bersembunyi di lereng-lereng gunung. Setelah kepemimpinan Mahlayil, Mahlayil menyerahkan kepemimpinan bangsa manusia pada Yarid, yaitu putranya. Yarid dikenal sebagai pakar perbintangan dan ahli kitab-kitab samawi. Ia adalah ayah Akhnu atau Khanu, atau yang lebih dikenal dengan Nabi Idris. Bagaimana kisah Nabi Idris? Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.